Paulus yang nulis. Iya, iya, iya. Oke, oke. Coba Bang. Sebentar. Sebab dengan matinya ia telah, ya itu. Nah. Apa yang di sini yang mau dikoreksi? Di bahasa aslinya, Pak. Apa bahasa aslinya, Pak? Ya, ya, dibuka aja. Jadi itu bukan membatalkan Taurat Ya ya. ini udah Tadi saya bukain, terus Bapak mau ngambil yang mana, bagaimana? Kan saya nggak tahu. ya di Bible Hub aja ya. Terus ke interlinear, Pak. Ya ini Pak, yang mana yang mau diambil? Yang perkataan yang apa? Gini aja daripada kita sama-sama nggak bisa baca dengan sempurna. Gini aja. Menurut Abang, LAI itu salah terjemah. Salah terjemahnya yang benar menurut Abang apa? Gitu aja. Itu adalah surat hutang, Pak. Itu adalah perintah-perintah, ordinances ya, Surat aturan-aturan. hutang. Ya. Jadi itu bisa surat hutang. Itu seperti instruksi ya. Itu bukan hukum. Siapa ya? Hukum Taurat, Pak. Coba Bapak lihat dulu. Karena kita mesti lihat yang aslinya. Ya tadi Bapak sendiri Pak Ustadz Ali sudah bilang bahwa maksudnya surat hutangnya hutang siapa? Bagaimana Pak yang dibatalkan? Perikopnya aja sendiri gitu loh. Perikopnya itu Bang dipersatukan di dalam Kristus. Tidak ada surat hutang perikopnya Bang. Instruksi. Perikopnya aja Bang. Ya Efesus 2 ini dengarin dulu ya Bang ya. 1 sampai 10 perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Itu perikopnya. Perikopnya 11 sampai 22 itu perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Tidak ada surat utang. Pak, jangan lihat di perikop Pak. Loh. Terus mau lihat di mana lagi? Capek deh. Coba Bapak lihat itu lanjut hukum, kasihan dia. Ya, of commandment in ordinances. Jadi jangan Bapak potong cuman hanya itu hukum Taurat. Itu adalah commandment, instruksi in ordinances. Ya, peraturan-peraturan. Lihat bahasa aslinya, Bapak lihat itu entolen, and dogmasin. Jadi Bapak jangan anggap itu membatalkan Taurat. Apa bahasa aslinya? Entolen. The law of commandments in ordinances. To intolen, noun genitif. Dogmasin. Ton dogmasin. Dogmasin. Jadi bukan hukum Taurat semuanya keseluruhan dihapus. Itu adalah perintah instruksi, aturan-aturannya. Itulah yang saya sebutkan tadi yang pertama. Itu adalah peraturan-peraturan untuk korban, Pak. Coba tampilkan dulu Alkitab Sada, Ustaz. Mulai dari LAI, ILT, dan sebawahnya. Benar nggak tuh kata dia? Tadi udah. Coba tampilkan lagi, Ustaz. Surat hutang Bang Emo katanya terlalu benar yang bilang. Kelewatan kok surat hutang. Ya gini juga, Bang. Itu juga saya bisa baca dikit-dikit lah itu tuh. Nah ini ya. ILT-nya dibawa. Kan banyak tuh ya. Nah, baca satu-satu, Ustaz. Yang ILT itu bunyinya ILT loh kok nggak ada AYT dulu separuh coba. AYT dengan menghapus permusuhan dengan dagingnya, yaitu hukum Taurat yang berisi perintah dan ketetapan-ketetapan, sehingga dalam dirinya ia membuat keduanya menjadi satu manusia baru, sehingga menjadi perdamaian. Ya itu halus saja sih, poinnya sama. Sesudah dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syariatnya, nah ini di TL ya. Mulai syariat lagi supaya dijadikannya di dalam dirinya kedua pihak itu satu manusia yang baru dengan mengadakan perdamaian. Nah, di sini malah sesudah dilenyapkan hukum Taurat dengan segala syariatnya. Apalagi sih ini? Tadi Ustadz Ali mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan.
digenapi, dikuatkan. Saya sudah setuju kan. Nah sekarang Apa aja yang Pak Handi, digenapi, Bang? Itu lagi dibatalkan. iya. Nah Pak Handi bilang itu dibatalkan. Nah Ya, bukan kalau saya yang menurut ngomong, saya, tulisan yang ngomong. Tulisan tuh saya ya, baca. Saya jadi gini ya, Bang ya. Kami itu yang dibatalkan muslim. itu Dengerin adalah dulu, aturan Bang. korban, Bang, Pak. dengerin dulu, Bang. Kami muslim kalau diskusi itu kagak pernah nambah, kagak pernah ngurangin yang tertulis, Bang. Kami nggak berani nambahin. Kami nggak pernah ngurangin. Kita baca apa adanya gitu loh. Nah, Anda yang nambahin surat utang dari mana? Gitu loh. Dari mana? Ada surat utang. Oke, saya tadi Silakan Ustaz Alim, menjelaskan sorry ini. itu Saya masih ya ada ada kaitannya dengan di kitab kalau nggak salah di mana ya sebentar, di Kolose kalau nggak salah ya, di Kolose. Jadi saya gabungkan Menunjukkan surat ya. utangnya di Jadi kalau mana dari nubuat. kalau kita dari yang ayat 15 saja sudah jelas bahwa the law of Kata-kata menunjukkan commandment surat and utangnya yang decree, mana? hukum itu adalah, jadi gini Pak, sebelum Bapak memahami itu surat hutang, ya, kalau di dalam konteks ya, oke, saya mau fokus di konteksnya aja, itu adalah hukum yang berhubungan dengan aturan-aturan, ya, itu adalah aturan-aturan korban, ya. Jadi di sini tidak mengatakan Paulus, wah batalkan hukum Taurat semua, termasuk 10 perintah Allah, enggak, ya. Buktinya saya masih Bapak ikutin bisa sahabat, saya masih enggak makan babi, bentar. ya. Bapak bisa bilang surat hutang itu dari mana itu? Bisa disimpulkan itu surat hutang. Itu Sebentar, dari Pak. mana? Siapa yang bicara seperti itu? Saya ada ayat yang lain karena kalau konteks jauh ya itu bisa dikaitkan dengan surat hutang, artinya Yesus itu yang ditanggung di kayu salib itu adalah penebusan hutang-hutang kita, ya, ada ayatnya, sebentar. Emang Yesus mati di tiang salib berutang dia sehingga di apa ya, dibuatkan surat utang gitu loh. Hutang kita Pak, Nah, orang Yesus yang mati kok Anda yang punya utang, gimana sih? ya. Iya, justru kalau dia ada dosa, dia menanggung dosanya sendiri karena konsep penebusan itu begitu. Makanya saya mau tanya, Kain, apa, Habil dan Kabil itu dalam konsep teman-teman Muslim itu apa? Saya mau tahu. Nggak ada urusan, kami itu nggak ngerti. Ya, jadi Bapak nggak bisa menjelaskan Kabil dan Habil. Ngapain lari Itu ke lari ke sono. Ini mau episode 215 dulu belum kelar kok. Kok tiba-tiba surat utang? Ini banyak Kristen loh, pasti nggak setuju semua nih kok ada surat utang nih. Ya. Coba Bapak baca Kolose 2 ayat jadi surat 14. hutang ini dari mana? Kenapa lari ke Baru ini Kolose? saya dengar. Ya. Jadi konsepnya itu sama Pak Paulus. Ini yang menulis juga Paulus. Ya, ini penjelasannya di Kolose 2 ayat 14. Apa itu? Ya, coba dibacakan, Pak. Ya karena ada abang yang punya listnya. Ya, saya coba baca ya. Ya, Dengan Kolose 2 ayat menghapuskan 14. surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, itu Pak. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan untuk kemenangan di atas mereka. Pak, Ya. maksudnya Jadi, yang dibatal sebentar. Bapak ini mencari penguatan tentang surat hutang, semakin berat Bapak menjelaskan. Surat hutang apa yang dibatalkan, Pak? Jadi begini Pak. Ya. Bapak kan tadi saya bilang surat hutang, tapi pemahaman saya itu dalam konteks jauh. Ya, jadi ya makanya Bapak jelaskan dulu biar nggak salah paham. Ya, jadi yang dimaksud dari Kolose 2 ayat 14 ini dengan dipakukannya, disalibkannya Yesus, ya, maka dia menghapuskan surat hutang itu. Ya, artinya, nah ini pengertian pemahaman ini sesuai dengan yang tadi kita lihat di Efesus berapa 2 ayat Enggak nyambung 15, Pak. Kalau bahwa, Bapak sepakat sebentar, penerjemahan ini penjelasannya gini Pak. Pak.
Enggak gini loh. Kalau mau bahas surat hutang, ya di Kolase, Pak. Kolose 2. Kalau mau bahas tentang pembatalan hukum Taurat, Efesus 2. Enggak nyambung, Pak. Beda lagi. Kitab yang sama, penerjemahannya juga. Kalau Bapak mau bahas surat hutang, tapi yang saya pakai juga, artinya memang tidak ada yang masalah dengan penerjemahan kalau gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya, Yang hukum bingung ini tadi, hutang siapa? oke, menurut Bapak berarti hukum Taurat dibatalkan karena apa? Ya kata Paulus kan dengan matinya Yesus di kayu Oh, Menurut menurut salib. dia. kami, menurut Paulus. Oke, ya. Oke, menurut Paulus berarti dibatalkan karena kematian Kristus kan? Nah, Ya ini itu tertulis begitu. ya ini penjelasan di Kolose 2 ayat 14. Tuh lari ke sana. Loh, karena ini suatu kesatuan. Nih Kolose nih ya, dengar ya. Bapak, Kolose biarkan itu Bang, ya. perikopnya yang Anda bawa, perikopnya itu kepenuhan hidup dalam Kristus, nggak ada surat utang. Dikala kenapa ada surat utang? Anda itu sudah tidak boleh bersunat. Ya, Ya, terus oke. kemudian itu masalah Bapak sunat di terserah. situ. Ya, Bapak terserah ya, Bapak ini kan kitab saya. Ya, saya sudah jelaskan dan jelas bahwa kematian Yesus Belum itu dijelaskan belum. membatalkan. Surat Oke. hutang apa yang dibatalkan? Kan Nah, Bapak itu belum jelasin gimana sih? itu baca aja. Ini Bang, ini masalah sunat. Baca coba 13-nya. Masalah sunat. Coba Kolose 2 itu masalah sunat, baptis dan seterusnya itu. Enggak ada surat Ya, utang, enggak ada. termasuk itu, Pak, upacara korban. Mana Ya, ada upacara korban? Ada. karena sudah digenapi, Pak. Iya. Coba Abang baca 13-nya deh. Oke. Oke, Pak, jangan kita nggak usah berdebat lah, Pak. Oh ya Ini udah. kalau Bapak nggak mau terima, that's okay. Ya. Ini Terus memang setan, kamu justru debat ya. justru sunat juga dibatalkan itu karena itu tadi hukum upacara korban ya itu dibatalkan. Ya, tetapi Ya itu maksudnya pengajaran, perintah Tuhan itu enggak. Ya. ya itulah gini. pengajaran Paulus. Makanya tadi Pak, sekarang begini Pak, kita kembali ke topik. Nah, Yesus sendiri dia mengajarkan semua itu. Dan Yesus katakan di akhir-akhirnya setelah semua dia sampaikan tentang pengajaran, apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya Pak, segala aturan yang diberikan kepada Yesus, yang diperintahkan menyampaikan kepada murid-muridnya sudah disampaikan semua. Ketentuan yang tadi kita jelaskan, Matius 5 dan seterusnya, nah itu semua sudah selesai, sudah disampaikan semua, sudah clear. Makanya kalau merujuk membuka surat-surat Paulus, itu konsepnya masuknya pengajaran baru. Karena firman yang disampaikan dari Tuhan kepada Yesus sudah disampaikan semua kepada murid-muridnya, dan muridnya sudah nerima. Selesai berarti Pak. Nah, ada pengajar baru di situ dan itu diajarkan kepada kalangan di luar Bani Israel, tetapi menggunakan nama Yesus, menggunakan nama dari kalangan bangsa Yahudi, Taurat Musa, kita perjanjian lama. Nah, disinilah terjadinya perbedaan seperti yang berlawanan, seperti magnet yang berlawanan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Pak, Cuman di bicara, situ, Pak, ya. Pak. Bapak kan Ya. membela dari tadi pengajaran Paulus surat-suratnya. Tetapi Ya. Bapak lupakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya pegang dua-duanya, Pak. Karena Alkitab tuh nggak bisa dipecah-pecah. Ya, ayat-ayat di Alkitab itu menjelaskan ayat-ayat yang lainnya. Dan Bapak jangan dipelintir, Pak. Ya, saya membenarkan kedua-duanya. Dari pertama waktu Pak Ali bilang, oh Yesus menguatkan, mengukuhkan, Oh, iya. saya terima itu. Ya, tidak ada satu Baik. iota pun yang dihapus, saya terima itu. Kemudian Paulus penjelasannya juga saya sudah jelaskan bahwa Taurat itu ada beberapa aspek di situ. Nggak mungkin apa yang dikatakan Paulus itu membatalkan seluruhnya termasuk 10 perintah Allah, nggak mungkin. Ya, itu aspeknya Bapak mesti Baik. jelas. Gitu Baik, aja, Pak, ya. oke kita uji Pak, kita uji. Ya. Mari kita sama-sama Ya, pelan-pelan kita gantian dong, Pak. uji. Saya tanya, Pak.
Yang mana yang Gantian lah mau Pak, saya dibahas? tanya Pak. Karena saya datang ke sini mau Yang nanya mana? bukan untuk. Ya, kalau mau nanya tema pas nanya, Pak. Jangan lagi pas tengah-tengah diskusi Enggak, tiba-tiba dialihkan pembahasan. enggak Ya sudah, karena gimana? iya Ya, Kabil ya dan udah, Habil, gimana? ya Kabil Oh, dan Habil Kabil itu lagi. ceritanya saya mau Mm-mm. tahu tuh Pak, kenapa Pak? Apa yang jadi masalah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a abana adama bil haqqi id qarrabbal kurbana id qarrabba kurbanang fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil yang diterima, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Kabil. Dia Kabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Yang menjadi permasalahan ayat Al-Quran Al-Ma'idah ini apa, Pak? Saya nggak ada permasalahan. Saya cuma mau tanya kurbannya itu apa Pak? Kenapa kok Oh, Habil korbannya apa? diterima, yang Kabil nggak diterima gitu loh Pak? Baik, ya, karena menurut ayat Al-Quran jelas di sini, yang diterima oleh Allah adalah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di dalam ayat ini? Habil. Karena ketika Habil diperintahkan oleh ayahnya berkurban menggunakan domba, dia memberikan yang terbaik. Ketika Kabil berkurban menghasilkan buah-buahan, karena dari kedua ini kan mereka bertani beda. Satu beternak, yang satu bertani bercocok tanam, Kabil. Nah, di antara kedua ini, siapa yang ikhlas kurbannya? Ternyata Habil, karena dalam hasil dari hartanya, dia berikan yang terbaik. Sementara Kabil, dia berkurban dari hasil tanamannya yang terburuk. Nah, dari situlah maka Allah menerima yang bertakwa, mengikuti segala perintah dan ketetapan dari Tuhan. Oh begitu. Jadi Habil itu korbannya domba ya. Kalau Kabil Iya. itu tanam-tanaman ya. tumbuhan. Itu apa ada dalilnya tanam-tanaman? Ceritanya dari mana gitu Pak? Kan Ceritanya Bapak dia tuh nanya, petani. ini dijelaskan di dalam Al-Quran, ulama kami menjelaskan isinya berdasarkan riwayat yang ada. Ya ceritanya dari mana Pak? Dia tuh petani dan mempersembahkan buah-buahan sayur-sayuran misalnya ya katakanlah. Ceritanya tuh dari mana gitu loh. Ya tentu berdasarkan penjelasan dari Nabi kami, berdasarkan kisah yang diterimanya, bagaimana Bisa saya minta ayatnya runutannya Pak. gitu. Kalau ada di hadis Pak. Biar saya catat Pak. Bapak buka aja ayat tadi, buka penjelasan dari ulama kami. Loh, oh jadi ulama itu punya otoritas untuk kasih ini Menyempurnakan. keterangan. Begitu? Baik, Bapak mau nyerangnya dari mana nih biar enak kita? Enggak, saya nggak mau nyerang. Saya nggak mau berbantah Nah, dengan itu Bapak barusan kan- menjelaskan. Tapi kan pertanyaan saya kan sah dong. Saya mau tahu ini korbannya apa. Oh iya. Itu otoritasnya dari mana bagi saya sih? Otoritas itu penting karena Habil dan Kabil ini ya juga pertanyaan lagi kenapa kok Habil dan Kabil itu manusia yang suci ya, dilahirkan dengan suci, kok tiba-tiba dia bisa membunuh gitu loh. Ya kan ini semua Ya di situ kan Pak. dijelaskan. Di situ dijelaskan. Penjelasannya ada, bahkan riwayat itu juga berdasarkan dari Nabi kami. Sebagaimana riwayat-riwayat juga yang didengarnya, pemaparannya, ulama kami memaparkan. Bagaimana siapa kisah Kabil dan Habil ini gitu loh. Dijelaskan, banyaknya kok kisahnya, banyak. Artinya ulama kami menyarikan peristiwa itu, dijelaskan ketika ada ayat Al-Quran, dijelaskanlah ulama kami, dirapikan kisahnya. Begitu peristiwanya Pak. Gitu ya, oke. Jadi memang ini hanya penjelasan ulama ya.
yang kalau saya sih pengennya ada dalilnya gitu loh. Ya, tapi kalau memang itu interpretasi ya penafsiran dari ulama ya baik saya terima Pak. Berarti dalam kata lain ulama itu mempunyai wewenang, otoritas untuk menjelaskan. Lebarin lagi ini. terus. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Itu aja Pak. Kita nggak berbantah kan? Jadi kalau memang itu Nggak bantah. jawabannya, ya baiklah. Nah ini Padahal waktu saya tadi bilang, nah Rasulullah sendiri itu banyak sekali sering meriwayatkan, disarikan kisahnya oleh ulama ketika membahas tentang ayat ini. Ya sudah, nggak apa-apa, selesai. Lanjut. ya Nah terima sekarang kasih Pak. begini Itu Pak aja Pak ya. pertanyaan saya. Oke baik, kalau gitu Itu saya aja Pak. pertanyaan saya. Iya Pak, sekarang giliran pertanyaan saya begini. Ketika tadi Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Artinya sudah bersih pengajaran disampaikan oleh Yesus. Pertanyaan saya, surat-surat Paulus jadi otoritas kitab suci, jadi kitab suci yang memberikan otoritasnya siapa Pak? Yang memberikan legalnya siapa? Padahal Yesus berkata, semua pengajaran, semua firman yang disampaikan oleh Tuhan telah disampaikan kepada murid Yesus. Artinya hukum-hukum itu, apa yang disampaikan oleh Yesus selesai. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan standar bahwa surat-surat Paulus itu adalah menjadi kitab suci atau firman Tuhan? Iya. Legalitasnya dari mana itu Pak? Iya Pak. Jadi apa yang dituliskan di Alkitab, ya buat kita orang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya, itu aja Pak. Keyakinan kami begitu dan seperti saya jelaskan tadi, bagi saya sendiri apa yang dikatakan Yesus dengan Paulus tidak bertentangan. Karena saya harus bisa mengetahui, memilah-milah apa yang dimaksud Paulus dan apa yang dimaksud Yesus. Ya, jadi saya nggak bisa memisahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, atau ini yang melegalkannya Yesus. siapa Pak? Yang Ya. melegalkannya? Yang melegalkannya bahwa surat-surat Paulus itu sebagai firman Tuhan atau masuk kategori kitab suci, yang melegalkannya siapa Pak? Ya itu kan dulu di kanon kan, udah di kanon ya Pak ya. Dikanonisasi Pak. Ya iya, saya tanya, Oleh tua-tua. yang melegalkannya Ya. siapa? Dan itu apa? Memang kalau kita Sulit pelajari dijawab. sungguh-sungguh Alkitab, semuanya itu nggak ada yang bertentangan, Pak. Itu buktinya, Pak. Bukan itu yang ditanyakan. Iya. Ya, misalnya Nabi Muhammad dapat firman di Gua Hira misalnya ya. Nggak ada Siapa urusan saksinya? Bang. Kenapa ambil cari gitu? Nah, ini Bukan sama. saksi. Jangan ajarin kami Bukan siapa Bang. saksi. Anda yang ditanya Kok tapi malah Anda mengajar ke gimana saksi? sih? Nah, saya memberikan ilustrasi yang Bapak bisa pahami. Nggak usah ngambil ilustrasi di Menurut- Al-Quran, nggak nyambung sama surat Paulus, nggak nyambung. Enggak, kalau Bapak kan tanya wewenang otoritasnya siapa yang mengesahkan Paulus, Ya, siapa? Paulus kan? Ya, kan? siapa? Nah, saya sudah bilang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan Bukan itu pertanyaan Ustadz Alif. inspirasi. Siapakah tokoh ya yang meloloskan sehingga surat Paulus masuk kanonisasi? Iya, itu 70 tua-tua, Pak. 70 tua-tua itu Ya. Septuagint bukan nggak ada urusannya dengan Paulus. Ngomong dong Bang, bapak gereja yang tidak ketahuan namanya gitu dong. Iya. Itu Boleh Bapak mau pikir apa aja boleh. Ya, tapi kita percaya bahwa itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya, sama seperti Silakan Bapak Ustadz lah. Alif dikasih 2 Saksi. Korintus. Ustadz 2 Korintus 11 nomor 17. Kenapa ada firman 17. Tuhan bukan firman Tuhan lolos? 2 Korintus 11 nomor 17. Iya. Ustadz. Sebab Silakan, aku Ustadz. berkata, bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus kan. Artinya perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan, Pak. Ya, itu kan kitab saya, Pak. Kalau saya bilang aku bukan Kita Bapak, saya juga tidak gimana, ngaku Pak. Ya saya juga gak ngaku, Pak. Ya, makanya kita Siapa jangan juga yang jangan saya- berdebat lah. Iya, jangan berdebat. Kan saya sudah bilang. Enggak. Ya, Bukan itu, berdebat. ya. Siapa juga yang ngajak Baiklah, Pak. berdebat, Gitu aja, Bapak? Pak. Kan Ya, Bapak nanti kita- berkali-kali Saya bilang. akan mampir-mampir lagi, Pak ya. Sekian Ya, dulu, Pak ya. siap. Salam semua. Siap. Maaf kalau ada kata-kata yang enggak ini ya.
berkenan. Oke. Siap, Oke, siap, baik. siap, Baik. siap. Oke, tadi pertanyaan saya belum dijawab, Ustadz. Boleh dijawab dulu itu tadi. Yang mana? Yang ada pembahasan kita tadi giliran Bapak bernarasi diputus. Apa pertanyaan yang belum dijawab? Iya, tadi pertanyaan saya kan penebusan dosa. Kalau pandangan Islam itu seperti apa, ya kan? Terus yang Bapak ketahui tentang penebusan di hukum Taurat seperti apa? Penebusan Loh, dosa menurut hukum Taurat itu seperti apa yang Bapak iya. ketahui, dan juga pandangan Islam seperti apa? Boleh jelasin? Iya, sebenarnya di Islam itu sederhana. Mau tebuslah dosamu dengan istighfar, dengan bertobat, dengan mohon ampun kepada Tuhan, maka dosamu diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, Pak Victor tidak saya haikan karena tidak beriman ya. Bertobatlah kalian semua kepada Tuhan, kepada Allah pencipta alam semesta dengan taubat yang sesungguhnya. Allah akan bersihkan amal-amal perbuatanmu itu, dihapuskan semua keburukanmu. Nggak perlu Dan ini Ustaz, nggak perlu pakai tumbal ya Ustaz. nggak perlu. Wa yaghfir lakum dunubakum, diampuni semua dosa-dosamu. Jadi perintah tobat, bahkan di surah Az-Zumar ayat 53 dikatakan, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Kata Allah, firman Allah di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat Tuhanmu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari hukum kasih sayang Tuhan. Kenapa? Innallaha yaghfiru dunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian semua tanpa terkecuali. Ketika Ustaz. manusia di muka bumi ini berdosa, perintah taubat selesai perkara. Betul. Ya. Jadi nggak perlu ini pakai Ustaz. Nggak perlu pakai daging, kulit, dan kotoran lembu untuk dibakar menghapus dosa. Nggak perlu ya Ustaz. Nah, nggak perlu, belum Nggak itu. perlu, ya. Nah, kalau di Al-Quran, bagaimana ada perintah kurban? Ada. Di surah Al-Hajj dikatakan, bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaannya. Jadi kita sebagai kurbanan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukti ketaatan kita kepada Tuhan melakukan kurban. Loh, faedahnya apa? Justru bermanfaat kalau di Islam. Itulah kesempurnaan syariatnya. Dagingnya tidak ada yang dibuang-buang, justru darahnya yang dibuang. Nggak perlu Dagingnya dibakar ya Ustaz. dibagikan. Nggak perlu Nggak dibakar. perlu. Dibagikan, malah terutama kalangan fakir miskin, mereka merasakan makan daging dan seterusnya. Itulah yang ada di Islam. Bagaimana syariatnya kawan-kawan dari kalangan Bani Israel? Ada tata cara penebusan dosa, penghapusan dosa. Ada banyak memang, diantaranya dengan cara kurbanot. Contoh di Keluaran 29:14. 14. Banyak di situ tahapannya, ya kan? Dari antara semua adalah semua dagingnya bagaimana diatur, darahnya diatur, kulit, daging, Kotorannya. kulit lembu, daging, darah dan kotorannya dibakar di luar perkemahan. Itulah cara penghapus dosa. Bagian dari cara itu ritual. Ada lagi nggak? Ada. Perintahnya apa? Tobat. Perintah Ada, bertobat Ustaz. tetap berlaku. Ustaz, tapi kalau mereka itu di samping mengeluarkan LC atau surat utang, semua itu diganti menjadi darah manusia di tiang salib tumbalnya. Itulah. Di Ya, dalam ada perjanjian LC surat lama. utang. Surat utang itu maksudnya kan kalau di kita itu kalau kita berbuat salah, kita harus bayar kesalahan itu. Ya kan? Tebus Kalau di kesalahannya. Islam, Bersalahnya kepada iya, siapa? Jadi istilahnya ya harus kesalahannya kepada siapa?
Mm-mm. Perintah siapa? Tuhan kan? Nah, sama di Berarti Islam. berdosa kepada Tuhan. Nah, iya, itu maksudnya tadi bilang berhutang itu bukan hutang hutang apa namanya? Hutang kredit, Utang tiker, kredit card. utang tiker. Ah, Bang bukan Emok. hutang apa? Yang bukan hutang, maksudnya hutang perbuatan. Utang Kita harus tiker bang, dibayar, biasanya kalau abang gini bang pergi ya kan? rekreasi tuh dikasih tiker Ah, kan sewanya itu misalnya 10.000 per jam, ah, abang pulang baru lupa bayar, bayar, utang tiker lupa namanya bang. bayar. Hmm. Pakai bunga lagi kan itu. Iya, Bukan itu. Jadi gini, utang tiker. jadi maksudnya itu tadi ya, yang hutang-hutang itu istilahnya ya. Nah, maksud kita gini. Jadi kalau di Islam, kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun saja, gitu ya. Minta ampun, Ya, selesai kepada dosa kita. Allah Iya, mohon ampun. Ketika dengan selesai. sesama manusia bermaaf-maafan, mohon minta Bapak. maaf. Ya. Begitu. Jadi besok Kakak perlu buat pakai dosa tumbal ya Kepada lagi, Ustaz? Allah mohon ampun. Kakak perlu buat pakai dosa tumbal ya? lagi, minta ampun lagi. Sesimpel Iya. itu ya. Iya, nggak usah pakai tumbal segala bang, bukan nggak di Iya, SQL sesimpel itu itu. ya. Iya, iya. Ini SQL begini kita bang, gini bang, ini Bapak Ustaz ini tidak bicara ke ikut, umatnya juga ini loh. gini bang, Jadi Bapak ke tidak umat-umatnya ikut, Islam juga harus dengar ini. dulu bang, Jadi Bapak tidak dengan turut sesimpel menanggung itu. dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa Iya. bapaknya, dosa ditanggung Iya, masing-masing bang. Ustaz kan tadi mengajarkan seperti itu bahwa di saat kita buat dosa, kita minta ampun, bertobat, ya kan? Tobat nasuha, ada lengkapnya tadi tobat nasuha. Jadi dosamu selesai. Tobat sebenarnya tobat. Ya, besok buat lagi. Ya enggak juga, siapa bilang begitu? Ya, Anda yang nyuruh loh, bukan kami. Ustaz. Anda yang nyuruh loh. Bukan. Kenyataannya seperti itu, pasti besok buat lagi. Nggak mungkin. Ya dia jangan lihat berbohong personal sekarang. aja dong, lihat hukumnya. Kita berbicara Iya, hukum, bukan melihat personal. Kita lihat kenyataan. Ya lebih parah Kristen kalau Mungkin begitu. Jangan. Mungkin ini, Jangan Bang Andi, mungkin saya cuma mau dia tahu nih, ngambil. ajaran Ustadz ini Oke, soal- baik. Mari soal kita uji. Mari dosa kita tadi. uji. Ya, siap. Gini, mari kita uji. Pak Victor ini mengambil contoh dari Muslim itu contoh yang terendah. Artinya yang perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah. Iya kan? betul. Itu yang menjadi Betul. barometer Anda. Contoh umat Islam yang bertobat tapi besok berbuat dosa lagi kan gitu. Lalu dia bertobat lagi kan gitu. Nah, Iya. Nah, sekarang saya ingin tahu poinnya. Apa dengan perkara ini, Pak, menurut Anda? Yang Iya, dilakukan oleh umat Islam jika demikian? So, kalau kita kan pandangannya beda ya, kita udah jelasin ternyata beda. Kalau Bapak kan saya mau tahu. Iya, nggak apa-apa, Kalau Islam nggak apa-apa, Pak. seperti apa? Sampaikan aja. Pak Ustadz, ya. Ketika ada yang demikian, menurut Bapak itu pandangannya seperti apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Pandangan. Enggak, berarti bagus kan, berarti itu kan yang Bapak ajarkan bahwa artinya jadi pada saat Bagus, ya sudah. umat Ya sudah kalau bagus. berdosa, ya toh, kita minta ampun, selesai. Nggak ada harus bawa kurban atau nggak ada harus kita harus bayar harga dengan perbuatan baik karena perbuatan jahat kita nanti akan ditimbang atau diapa dengan diukur banyak. Jangan diperlebar, jangan diperluas. Sebanyak apa Jangan kita berbuat diperluas, salah, Pak. jahat, ya kan? Oke, jangan diperluas. Jangan diperluas. Sampai ke sana. Enggak, Jadi karena makin ambigu. Selesai di situ aja, Makin kan? ambigu. Selesai di situ Ketika saja berarti. spesifikasi sudah Bapak tentukan, tetapi dicampur aduk dengan kasus lain itu nggak ketemu. Nah, biar kita tidak ambigu, gini aja, Pak. Di dalam pemahaman Kristen, kan dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Iya. Bapak mengimani itu, Pak? Lagi ya. Kembali lagi ke Iya. kita ini. Iya, Kan biar saya kita cuma sama-sama pengen tahu mencerahkan. Saya soal ingin tahu. Soal Enggak. penebusan Aman aja, aman. dosa Nanti di saya ikuti narasi cara Bapak. pandang Kita kan Islam diskusi itu. santai. Kita Iya, diskusi santai. Ya, menurut keyakinan Kristen, dosa Kristen itu surat hutangnya itu sudah ditebus semua oleh Yesus. Benar nggak? Betul. Iya. Nah, artinya berarti orang Kristen sudah tidak ada dosa. Bukan tidak ada. Betul. Sudah selesai dosanya. Eh? Sudah selesai Gimana? dengan urusan dosa.
Dosa udah selesai di kayu salib. Jadi Pak Victor sudah tidak punya dosa. Sudah selesai. Dosa itu ya sudah selesai. Urusan dosa sudah selesai. Sudah selesai. Jadi Ya, tidak ada dosa, Pak Victor. tidak ada dosa. Tapi Wow, keren. dengar dulu kan belum. Tetap perbuatan dosa itu dari daging. Kita masih hidup. Daging Sementara dosa. seingatku kitab ada tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tetapi Pak karena Victor apa? mengaku Dengar tidak dulu. berdosa. Keren sekali Dengar nih. dulu. Kita tinggal di tubuh dosa. Tubuh yang ditinggalkan keturunan Adam ini adalah tubuh dosa, ya kan? Jadi namanya kita masih tinggal di dalam tubuh dosa, tubuh daging ini. Itu otomatis bukan ini kita makanya Rasul Paulus bilang kalau kita dipimpin oleh daging akan perbuatan-perbuatan dosa yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, kita tidak akan berbuat dosa, meninggalkan dosa. Jadi itu, makanya kenapa kita masih berbuat dosa? Perbuatan dosa itu karena dari daging. Enggak. Karena kita masih tinggal. Udah, Ustaz juga ngapain ribet jangan kali, munafik. Pasti ada pikiran Lah dosa. iya, makanya Pasti saya ada, tanya you know, sama Anda. tidak luput dari Kristen dosa. kan sudah Benar nggak, ditebus Ustaz? dosanya, berarti Saya sudah bilang, tidak ada Ustaz pun dosa tidak sekarang. luput dari dosa kan? Ya Karena sudah. masih hidup. Tadi Anda karena mengaku masih tidak hidup di berdosa, dalam benar nggak? daging. Tapi status kita Nah, artinya Anda masih ada dosa, Pak. masih berbuat dosa. Karena Masih masih di dalam berbuat daging. dosa. Karena masih ikut Artinya daging. ada dosa Anda yang tidak ditebus, Pak. Gini, artinya gini, masalah dosa sudah selesai di kayu salib. Jadi dosa kita sudah tidak diperhitungkan. Berarti sudah tidak ada dosa lagi. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Bukan sudah tidak ada dosa, maksudnya sudah tidak ada perbuatan dosa. Tapi dosa Sudah pemutihan gitu. perbuatan dosa, bukan dosa ya. Dosa dan perbuatan dosa Ya beda. perbuatan dosa itu mengakibatkan berdosa. Gimana sih Bapak ini ribet kali ah? Tidak di kita. Di kita Oh, Kristen tidak. ya. Enggak, Iya. sekarang begini, Pak. Saya minta sederhana sekali jawabannya. Orang Kristen dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Pertanyaan sebenarnya gini, saya, Pak Orang Kristen Victor sendiri juga dosanya belum sudah semua ditebus menerima oleh ini. Yesus. Sebentar. Ustadz, orang Kristen sendiri pun sebenarnya masih ada yang kita nggak bisa pungkiri, masih ada yang menolak hal ini juga, ya kan? Masih ada. Aduh. Jadi wajar. Ya makanya singkat saja, Makanya wajar. biar kita mudah memahami. Yang Kristen Nah, aja sekarang masih saya ada tanya. yang belum paham ini. Cuman ya apalagi di Aduh, luar Kristen ya kan sudah, begitu. jangan dibikin ribet, Pak. Santai Iya, saja. Betul. Kita kan bukan sedang berdebat, santai saja. Santai Yes. saja. Nah, pertanyaan Siap, saya siap. sederhana. Contoh, apakah Pak Victor sudah selesai dosanya, sudah tidak ada dosa karena sudah ditebus? Ya, Sudah. Sudah tidak ada dosa? Dosa sudah tidak berkuasa atas kita. Iya, Pak Victor sudah tidak berdosa. Udah nggak berdosa, udah ada surat utang. Perbuatan dosa artinya- atau dosa nih. Astagfirullahaladzim. Beda Pak, soalnya. makanya akibat dari perbuatan Anda mengakibatkan dosa. Pertanyaan saya, Pak Victor saat ini sudah tidak berdosa, sudah tidak punya dosa. Dosa saya sudah diampuni. Sudah diampuni. Sudah. Berarti Pak bukan Victor akan kalau diampuni. ya Kalau sudah, bilang kalau sudah Pak itu Victor sudah. berbuat dosa berarti aman ya. Wow, bukan bilang aman. Nah ini Lah, dia. kan sudah diampuni barusan bilang. Bapak dengar dulu. Bapak gini nih. Makanya kita jangan kasih ribet ilustrasi. jawabannya. Saya kasih ilustrasi begini aja. Enggak usah kemana-mana, Sebentar. Pak. Enggak usah kemana-mana. Biar Saya mungkin tanya, bisa lebih gini aja. perjelas. Saya tanya, Maksud Pak saya Victor biar saat lebih ini jelas. kira-kira Saya mau dengan jelaskan, kesadarannya Pak Tapi Victor tanya. termasuk manusia berdosa atau tidak berdosa? Ya ini saya mau jelaskan, makanya Ustadz bisa saya kesempatannya. Saya Pertanyaannya jelaskan. sederhana itu Pak Victor. Sederhana. Apakah Pak Victor sampai detik Sekarang ini gini, punya dosa atau tidak? Itu loh. dengar dulu. Contoh saya cerita. Kita udah mandi bersih, Allah. pakai baju putih, ya. Udah bersih nih, pakai baju, ya kan? Terus kecipratan Mau tai nggak? kebo.
Mau nggak main di kotoran? Ya kan? Udah, contohnya udah Pak, contohnya udah. Simpel aja, iya kan? Nah, gitu Simple aja. Kalau contohnya. kita udah sadar Pertanyaan bahwa saya, kita ini iya, orang iya tidak contohnya berdosa, sudah selesai. Iya, gini, contoh gini. sudah. Gini, Sekarang artinya gini, pertanyaan saya, saya Pak Victor jelasin saat dulu, ini Pak. berdosa atau tidak? Saya jelasin dulu, Pak. Kok dijelasin Nah, nggak itu dijawab? Jadi gini, jadi pada saat kita sudah sadar kita tidak berdosa, kita sudah dibenarkan, ya kan? Otomatis dong, kita nggak mungkin mau berbuat dosa, ya toh? Bang Victor, ditanya baik-baik. Pertanyaan Ya ini kan? orang. Bang Victor kan gini, Bang Victor. Saya ambil alih sama moderatorin aja biar nggak kemana-mana waktu gitu ya. Dengerin dulu. Kenyataannya memang kita masih Dengerin dulu, Pak Victor. Izin dulu semua. Izin sebentar. Menurut iman Anda, Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa manusia. Pertanyaannya Ustadz Alif, apakah kalian berdua ini sampai detik ini punya dosa atau tidak? Punya, B tidak. Silakan. Sama-sama masih berbuat dosa, tapi yang kita tidak diperhitungkan. Nah, beda, Gimana sih? Iya, beda lah. Kalau Anda punya dosa, berarti apa gunanya Yesus mati di tiang salib? Iya, makanya sudah tidak diperhitungkan lagi sebagai Oke. suatu Jadi dosa. Yesus nggak mati di tiang salib menebus dosa ya? Loh, Sudah selesai. dia 2000 satu tahun kali lalu. mati untuk selama-lamanya. Artinya bukan mati lagi. Satu kali aja untuk selamanya. Selesai. Jadi Yesus tidak menebus dosa Anda di tiang salib. Oh, tebus. Diulang Kalau lagi. ditebus berarti dosa Anda nggak ada hari ini. Iya, udah nggak ada, udah hilang. Udah nggak ada. Tidak, Doto udah mulai betul. Doto nggak punya dosa hari ini. Tinggal Pak Victor nih. Ya Ustaz Alif, Doto udah Itu menjawab iman tidak kita. ada. Ustaz Alif lanjut. Jadi Udah Baik, ditebus sama baik. yang kuasa. Iya, artinya orang Kristen kalau dia berbuat dosa aman. Tidak ada masalah Bukan. karena semuanya Bukan. sudah ditebus. bukan itu, Pak. Bukan itu maksudnya. Setiap yang Ya percaya makanya kepada itulah Yesus yang saya atau- tanyakan, Pak. Dari tadi atau kemana orang Bapak ini Kristen, menjawabnya? Ya, artinya begini, setiap orang Kristen yang percaya Yesus selamat, masuk surga pasti, Selamat. ya kan? Akulah jalan Sudah dan pasti. kebenaran. Pas. Ya, itu maksudnya. Nah, pertanyaan saya, orang yang percaya kepada Yesus ada yang berbuat dosa atau tidak? Saya udah bilang, Ustadz, semua manusia yang hidup di dalam tubuh daging ini pasti akan berbuat dosa. Karena Nah, daging ini bagaimana? dosa. Hawa Nah, nafsu artinya ini apa? pembawaannya pingin maunya dosa terus. Pak, saya Kan minta gitu. santai aja, kita boleh nggak sih? Bisa nggak sih? Begini aja. Santai nih. Ustaz. Gini Ini ya. orang Sulawesi begini, Ustaz. Begini, dengerin Pak. Agak keraya. Baik. Kalau begitu saya kembali ke ayat. Semoga pengakuan Anda di sini tidak sesuai dengan ayat ini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kalau menurut Pengkhotbah 7:20, di bumi ini tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tuh. Betul. Nah, pertanyaan saya, Pak Victor ada nggak berbuat dosa? Saya kan udah bilang tadi. Pak Victor ada Ada berbuat dosa? Ada atau Tadi tidak, saya Pak? bilang. Tadi saya bilang tadi. Masa mau saya ulang-ulang lagi? Pak. Nah, ini Pak Juper nih. Kena lo kalau ada Pak Juper masuk lo. Pak Juper ini, Ustaz Ali, Pak Juper ini tidak yakin dan belum terlalu percaya dosanya ditebus oleh Yesus di tiang salib. Tuh Pak Juper tuh. Iya. Iya, makanya satu konsep yang ambigu. Makanya saya tanya, Pak Victor jawab aja lah, sederhana kok. Jawabannya nggak perlu 2 detik, nggak perlu. Pak Victor sampai saat ini masih ada berbuat dosa? Masih loh. Nah, masih. Dosa Anda sudah ditebus atau belum? Sudah. Sudah. Berarti aman ketika Urusan Anda berbuat udah dosa. selesai. Saya bukan bilang Loh. aman. Karena Lah itu setiap udah ditebus perbuatan barusan, dosa, ya aman lah. dengar dulu.
Setiap perbuatan dosa Hmm. ada konsekuensinya. Serba salah memang ini. Maju kena, mundur kena. Serba salah. Perbuatan dosamu Iya. ada konsekuensinya di bumi, tapi di surga tidak ada. Di bumi, di mana kau berbuat di Indonesia membunuh, pasti masuk penjara. Jangan kesana-sana dulu deh. Ah, Indonesia Narkoba. dibawa-bawa. Aneh loh. Salah gunakan Ribet narkoba, kali. penjara. Iya Coba kan? tanya orang sehat, Ustaz. Orang sehat, Pak Balik. Juper dulu disambut ya. Oh. Pak Juper, Siap, Pak Juper Simanjutak. Selamat malam, brother. Ya, selamat malam. Ya, ketemu lagi kita. Ini ada orang nih, Pak Doto, Pak Victor. Katanya dosanya hari ini nggak ada, udah ditebus oleh Yesus. Menurut Anda, silakan. Kalau saya, dosa saya masih ada karena saya tidak tahu dosa saya ditebus atau tidak. Nah, Pak Juper tidak yakin udah ditebus apa enggak. Karena Pak Juper mengakui dia bukan manusia suci. Gitu loh, Ustaz Alif. Ini Pak Juper jujur orangnya, Ustaz Alif. Karena gini ya, kenapa sih Pak Victor ini tidak berani menjawab tegas? Karena tadi mempertanyakan apa yang ada di Islam. Contoh, ketika saya tanyakan bagaimana orang Kristen yang berdosa, nanti sebelum ke Pak Juper ya, bagaimana ketika orang Kristen berbuat dosa, bukankah dosanya sudah ditebus? Ya, sudah ditebus. Kalau gitu berarti aman dari perbuatan dosa. Oh tidak, loh kalau tidak aman, ketika berdosa apa konsekuensinya? Tidak berani jawab. Oke, memang Kristen sulit menjawab, tetapi kita tanya kepada Bukan, Pak Yesus. Ustadz, Loh? konsekuensi kekalnya sudah tidak ada. Tapi kalau konsekuensi di bumi Pak, ada. Mengerti nggak? Konsekuensi ketika dosa Anda itu kekal. berbuat dosa, Dengar dulu, ketika Ustadz. Anda berbuat dengerin Pak, ketika Anda berbuat dosa, agar dosa itu hilang, apa solusinya? Ada solusinya. Mau tahu solusinya kan? Rasul Paulus Dari bilang, tahun hiduplah kemarin saya nanyain Bapak, belum ada jawabannya sampai detik ini. dipimpin oleh roh. Bapak kalau Buset. berbuat dosa, hidup dalam roh. Hidup dalam roh, Alkitab menulis. Hidup dalam roh. Iya. Ya kalau nggak ada roh ya mati, Pak. Nah, dipimpin. Ngerti nggak dipimpin? Gimana roh bisa memimpin? Bapak puasa, contoh ini Padahal- puasa. Dengar dulu, puasa. Apa hubungannya Waktu- puasa sama roh Dengar dipimpin? dulu, tunggu dulu. Ini kan saya cuma mau tanya, Bapak lagi melawan apa itu? Hmm? Lawan daging. Waktu berpuasa Nih ya. lagi melawan apa? Nih, Kalau nih, puasa kok saya tidak melawan? mau asum Lawan daging. Bang Melawan Andi, hawa nafsu baik. daging kan? Pak Victor Perbuatan ini nggak dosa, mau kan? jujur ya. Memang gini loh. Kadang kita kalau terlalu Apanya, Pak? bertanya begini, kawan-kawan tuh begini Pak. Anda itu tidak mau mengikuti pengajaran Yesus. Anda jawab malah dibimbing Roh Kudus. Ingat perkataan Yesus. Ingat ya, perkataan Yesus, dengerin Pak. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pak, Ya. tahu nggak? Orang yang berbuat dosa, perintah Yesus apa di situ? Bertobat. Iya, bertobat. Udah tobat aja. Bertobat. Bertobat itu apa? Sulit Seperti kali apa? dari tadi ngomong kayak gini. Apa nggak Iya, mau bertobat malah itu Anda sulit. lari dipimpin Roh Kudus lah, Pak. Pengajaran Yesus ketika orang itu berdosa diperintahkan untuk bertobat. Itu tertulis Lukas 5:32, Markus 1:14-15. Di situ juga dikatakan, Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dari awal mulai pengajaran Yesus, apa yang dia sampaikan? Bertobatlah. Makanya Yesus, aku datang, dia diutus, bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya orang berdosa ini bertobat. Ketika Anda berdosa, kalau Anda pengikut Yesus, menyelesaikan dosa itu menurut Yesus bagaimana, Pak? Sebentar Pak, saya ini ada lagi pesen makan nih sebentar Pak. Saya lagi pesen Daripada makan jawab sebentar. itu, mendingan Bapak Dilanjut ngomong dulu, Pak. bertobat, Pak. Selesai, Saya mau Pak. makan dulu Daripada sebentar, ngomong Pak. lagi pesan makan. Dilanjut yang lain dulu. Nah, Pak. ini buktinya kawan Kristen ini lucu. Ya, mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus sendiri disumputin. Nggak mau disampaikan. Nggak mau diikuti. Kalaulah Anda mengikuti pengajaran Yesus, selesai perkara. Kalau berdosa, bertobat.
Nah itu, kenapa nggak mau jujur? Karena nanti bingung, loh besok berbuat dosa lagi, gimana solusinya? Bertobat. Apa bedanya sama umat muslim jadinya? Apa fungsinya penebusan dosa? Nggak ada gunanya jadinya. Hanya sia-sia saja Yesus mati di kayu salib sebagai penebus dosa manusia, itu bullshit. Karena itu adalah kehendak iblis. Dari tadi siang sudah kita bahas, tertulis di Yohanes 8:40-44. Jelas Yesus mengatakan di situ bahwa kehendak membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Karena kata Yesus, jika memang engkau mengikuti kehendak Tuhan, jika memang Bapa adalah Tuhanmu, maka engkau mengasihi aku. Jadi solusinya kalau memang benar Tuhan itu adalah gini, jika memang benar Bapa itu adalah Tuhanmu, Sang Pencipta itu Tuhanmu, Yesus itu bukan dibunuh tetapi dikasihi, diikuti pengajarannya. Tetapi jika memang pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak iblis, karena iblis hidupnya tidak ada kebenaran, dia pembunuh manusia dari zaman semula. Itu kata Yesus. Tidak ada gunanya penyaliban, pembunuhan Yesus, karena itu karya terkeji dalam peradaban manusia. Bahkan Tuhannya Yesus mengatakan itu adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Loh, apakah sudah ada penyelesaian dosa sebelum Yesus? Ada. Yeskiel 18:20-23 udah dijelaskan. Apabila orang fasik bertobat dan dia mengikuti ketetapanku, maka dosanya tidak akan diingat-ingat lagi, seluruh kesalahannya akan dihapuskan, dia akan kembali hidup, dia tidak akan mati, dia selamat. Pengajaran tobat sudah diajarkan para nabi, diajarkan juga oleh Yesus. Bahkan Yesus mengaku dia datang untuk orang berdosa agar bertobat. Ini gimana aman kawan Kristen ini? Katanya pengikut Yesus, malah menjadi suatu anugerah terbesar tindakan kekejian terhadap pembunuhan Yesus. Memang hal seperti ini dikemas oleh Paulus yang diajarkan kepada bangsa lain di luar bangsa Yahudi, termasuk konsep ketuhanan yang juga terinspirasi dari konsep dewa Yunani, karena bukan dari konsep Bani Israel. Terima kasih. Monggo Pak Juper. Begini, Pak. Kalau menurut kepercayaan saya dan saya mengikuti ajaran agama saya, kalau Yesus itu mati di kayu salib memang betul karena penebusan dosa umat manusia. Tapi saya sendiri, saya tidak tahu dosa saya sudah ditebus atau tidak. Tetapi kalau dosa yang lain ditebus atau sudah ditebus, itu saya tidak tahu. Karena di ajaran agama saya itu, saya membawa untuk diriku sendiri. Karena dosa saya masih banyak. Jadi saya tidak berani mengucapkan dosa saya sudah terhapuskan. Dosa saya sudah ditebus. Saya tidak berani mengucapkan itu. Karena saya masih di dalam naungan dosa yang masih begitu dahsyat lah aku bilang. Itu menurut pribadi saya, Pak. Oke, baik. Bang, coba kita simpan dulu surat-surat Paulus ya. Kembali kepada pengajaran Yesus. Kata Yesus apa? Tertulis di kitab Anda, Matius 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhanmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pengajaran Yesus, Pak. Apapun permasalahan Anda, kata Yesus, mintalah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Minta, ketuklah, pasti dibuka. Mintalah, pasti akan diberi. Iya. Itu pengajaran Yesus.
Bertobat, perintah Yesus. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang memanggil orang yang berdosa. Agar apa? Agar mereka bertobat. Nah, inilah pengajaran Yesus, Pak. Bagaimana agar masuk ke dalam surga, kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Kan begitu sebenarnya. Karena konsep penebusan dosa dengan mati di kayu salib itu bukan pengajaran Yesus. Kalaulah itu pengajaran Yesus, sia-sialah Yesus berdakwah selama 3,5 tahun keliling bait Allah, keliling Galilea. Dia mengajak manusia untuk bertobat. Dia mengajak manusia kembali kepada hukum Tuhan. Dia mengajak manusia ketika ditanya oleh orang-orang bagaimana caranya masuk surga, Yesus sudah ngasih tahu caranya. Lah, kalau semua itu sudah dilakukan oleh para murid Yesus, sia-sia semua itu. Karena dengan matinya Yesus di kayu salib menjadi tebusan dosa bagi manusia. Padahal itu bukan pengajaran Yesus. Yesus sendiri berpesan kepada murid-muridnya, mintalah sama Sang Pencipta itu, maka engkau akan diberi. Makanya Yesus sebagai orang yang baik, kalau di kitab Anda, Ibrani 5 nomor 7 dikatakan bahwa Yesus itu sangat memberi contoh kepada Anda. Dia itu sebagai orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh ratap dan tangis. Dia memohon kepada Tuhan karena memang kesalehannya apa yang diminta oleh Yesus didengar oleh Tuhan. Sebenarnya di sini menjawab dari sekian banyak pertanyaan. Bahkan di Amsal 15:29 dikatakan, permintaan orang baik didengar oleh Tuhan. Artinya apa? Dikabulkan. Ketika Tuhan membenci terhadap perkara pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, apalagi Yesus dikatakan oleh Tuhannya, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Tuhannya saja memanggil Yesus dengan hamba dan yang dikasihi. Tidak mungkinlah dia dihinakan. Maka sebenarnya konsep penyaliban itu bukan pengajaran Yesus. Itu kalau menurut Yesus sendiri adalah karya iblis. Karena iblislah yang menjadi bapakmu karena engkau hendak membunuh aku. Gak ada kayak gitu. Berarti Ustadz ini termasuk percaya dengan ajaran Yesus gitu ya? Lama-lama taubat ini Pak Ustadz. Saya tanya, apa yang saya sampaikan berdasarkan Bible Anda percaya atau tidak? Menurut Ustadz percaya kan? Ustadz baca. Loh, dengerin. Ustadz Apa yang percaya seperti oke. itu. Kalau kita kan percaya seperti yang kita ucapkan. Ini kan Ustadz yang percaya dengan ucapan Ustadz itu, tahu? Bukan masalah percaya. Narasi tertulis di kitab Anda imani atau tidak? Kalau kitab suci kami imani. Nah, ketika masalah pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian